Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mika Tisnajaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Katektik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 33 Apot. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Yesus mengajarkan pengampunan pada kelas 5. Untuk itu saya mohon dengan kerendahan hati, masukan, kritik, dan juga saran dari pihak dosen agar saya dapat meningkatkan profesionalisme sebagai guru agama Katolik. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar melalui pengajaran serta perbuatan. Amin. Bapak hadirannya ya. Rosita, Elon, Evi, Aden, Franciscus, Joshua, Janarius, Evi, Lesia, Clarissa. Terima kasih.
Yesus taat pada Allah. Taat. Kemarin sudah kita bahas. Masih ingat tentang di mana Yesus berpuasa? Coba, siapa yang masih ingat? Yesus berpuasa. Iya, harus kita. Di mana Yesus berpuasa? Di padang gurun. Jadi waktu itu kita sudah belajar ya, kita bahas tentang bagaimana Yesus berpuasa dan di mana dia berpuasa. Yesus berpuasa betul sekali tadi. Yesus berpuasa di padang gurun. Oke, dari sebelah sini. Berapa Den? 40 hari, 40 malam. Cukup lama ya. Bayangkan kalau manusia, kita sebagai manusia puasa 40 hari 40 malam. Mampu nak? Mampu. Godaan yang dihadapi Yesus ketika ia sedang berpuasa. Coba dari coba. Oke, Pran. Godaan apa, Pran? Gimana? Tidak digoda oleh siapa yang menggoda? Iblis. Apa kata iblis? Ubahlah batu menjadi roti. Kalau engkau sungguh anak Allah, kata iblis, ubahlah batu menjadi roti. Mau Yesus? Ya. Agar Yesus apa? Mau menjatuhkan diri dari baik Allah yang tinggi. Ayo, kata iblis, jatuhkan dirimu. Nanti malaikat pun pasti akan menyambut engkau. Apakah Yesus mau? Tidak mau. Yesus terus menolak. Kerajaan dunia yang begitu megah. Kau banyak harta mewah. Kata iblis, kalau engkau mau menyembah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Tidak pengampunan. Yesus mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Apa yang terjadi? Coba Rifki, mana Rifki? Apa yang terjadi di orang pertama? Malas kemang, ya, menjauh kemang, ya kan? Oke, boleh, bisa jadi. Berikutnya, coba dari kelompok sebelah sini, Francisco, apa yang terjadi? Di gambar kedua. Ya, dibully teman, lalu nangis gitu ya. Oke, ada yang berapa lain? Bersalam-salaman, berjabat-jabat tangan. Biasanya itu dilakukan untuk apa kira-kira? Untuk minta maaf bisa, ya. Intinya ya, kalau kita salaman sama orang itu menunjukkan rasa damai. Kalau nggak damai, nggak mau kita salaman, ya. Menunjukkan kalau kan berikan rasa damai. Oh, selamat datang. Oh, terima kasih. Maaf. Ya. Menjadi panutan kita, teladan kita di dalam memaafkan, mengampuni orang lain. Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Mengampuni diri kamu sama dengan apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Betul, betul. Betul, ya. Pengampunan itu sama dengan kita memaafkan kesalahan orang lain. Mengampuni berarti kita melupakan kesalahan orang lain yang mungkin pernah jahil sama kita. Ya, si Febri pernah berkelahi sama Pra. Lalu si Febri mengampuni si Pra. Artinya melupakan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh pernah mengampuni atau memaafkan orang lain pernah? Pernah, nggak lapa-lapa, ayo. Pernah nggak? Ayo. Apa, Pak? Pernah nggak, Pak? Pernah mengampuni? Insya Allah, Insya. Pernah nggak memaafkan kawan? Pernah? Nah, dalam hal apa? Oh, bertengkar, dia pernah berkelahi. Sekarang udah baikkan lagi ya? Insya. Sekarang udah baikkan lagi. Udah.
Bagus, kan? Kira-kira kenapa kita sulit mengampuni atau memaafkan orang lain? Kenapa karena susah memaafkan orang? Kenapa kira-kira? Tanya nih, kamu hidup baik, suruh minta maaf, suruh minta maaf, ini tangan. Maaf. Karena di dalam hatinya belum ikhlas. Kenapa susah? Karena karena masih ada rasa sakit hati. Artinya masih ada duri-duri marah di dalam hati. Kata PP ya, masih ada rasa sakit hatinya. Apalagi? Egois. Egois itu menganggap dia yang paling benar sehingga dia tidak mau minta maaf. Tidak mau dia yang salah, yang benar. Egois. Egonya tinggi buat dia tidak mau minta maaf. Merasa dia yang paling. Cuman pelajaran kita pada hari ini. Di hari ini dari materi Yesus mengajarkan pengampunan. Yang mau kita pelajari di sini adalah yang pertama, tujuan kita adalah memahami arti pengampunan yang diajarkan oleh Yesus. Nanti, semua harus tahu ya, apa sih pengampunan yang diajarkan oleh Yesus? Nanti kita bahas dalam diskusi kita. Nah, kemudian, yang kedua, meneladani sikap Yesus untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang lain. Jadi nanti bagaimana kita bisa meneladani, mencontohkan atau mencontohkan sama ya apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita jadi mampu memahami Yesus yang mengajarkan pengampunan dan memanggil orang berdosa sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan sayangkan nanti ya, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kelompok. Kelompok ini nanti semuanya dapat satu masing-masing. Nanti kalian berdiskusi sesuai dengan video ini. Lalu nanti kalian tuangkan atau kalian tulis hasil diskusinya di dalam LKPD. Tulis ini, nomor 1 ini jawabannya. Nomor 2, menurut kelompok kalian apa? Tulis. Ya, paham? Satu. Aku malu sama kamu. Aku gak mau bicara sama kamu. Kata-katanya membuat aku sakit hati. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarang. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan baginya. Di dalam teks kitab suci dan juga dari cerita tentang anak yang hilang. Jawab bersama-sama dalam kelompok. Jawabannya bagaimana ceritanya? Menurutnya nomor 1, jawaban kurang pas. Harusnya ada 3 contoh dalam cerita pertama. Mereka yang kedua ini
Nah, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi menurut kelompok kedua, tadi dari Delon mengatakan harusnya ada 3 tokoh. Tokoh pertama adalah BK, tokoh kedua ada Yulia, dan tokoh yang ketiga ada kakak Yulia. Sedangkan ya dari kelompok 1 hanya menemukan 1 tokoh. Oke, baik, terima kasih. Oke, tambahan dari Rosita. Di nomor 10, kita harus selalu mau memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Berikutnya, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Silakan. Nah, presentasi teman-temannya. Nanti kalau ada tanggapan, ada masukan, silakan ya. Jawabannya tolong jelaskan kembali jawaban nomor 1. Iya, jadi pertanyaannya tadi dia bertanya siapa dimaksud dengan Bapak, karena tadi mungkin kurang jelas ya. Menurut kelompok 1, Bapa di sini juga berarti Allah sendiri ya. Kalau tadi dari kelompok 2 mengatakan kalau Bapa adalah apa tadi? Ayah dari si bungsu dan si sulung. Beberapa pendapat kalian bisa kita simpulkan bahwa apa yang telah kalian baca, apa yang telah kalian amati di dalam video tadi, kan? Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita simpulkan. Nah, yang pertama tadi, yang dimaksud dengan anak bungsu sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh Yesus di dalam kisah anak yang hilang adalah gambaran manusia yang meninggalkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena si bungsu itu pergi dari rumah dan menghabiskan harta kekayaan orang tuanya untuk hidup berfoya-foya. Inilah gambaran orang yang tidak hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Bapa. Itu yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, si bungsu meminta warisan kepada bapaknya dan menuruti semua keinginan hatinya. Habiskan semua manusia. Nah, kemudian si bungsu pergi meninggalkan Bapa dan keluarganya untuk hidup bersenang-senang, menghabiskan semuanya hanya untuk berfoya-foya. Kemudian berikutnya, akhirnya apa yang terjadi? Lalu kehabisan uang, tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan barang untuk dimakan pun sudah tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ingat tak? Akhirnya bahkan dia mau makan ampas dari sisa babi. Tidak ada makanan. Kalau kita mau nggak kira-kira kalau makan ampas babi? Dia ini sakit, tidak ada yang dimakan, tidak mampu lagi bergerak, lapar. Akhirnya dia makan dari ampas babi, sisa babi. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, pesan dari perumpamaan ini apa sebenarnya? Tadi
kita harus mau kembali kepada Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Biarpun banyak kesalahan kita, jangan kita takut kembali kepada Tuhan. Harus kembali kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Jalan yang benar. Jika kita berbuat salah, nggak mau kembali. Makin salah, makin banyak dosa kita. Tetapi kalau kita cepat kembali, sama seperti si bungsu tadi, walaupun dia sudah berbuat salah, dia mau datang, ya, mau datang. Nah, siapa Bapa di sini? Sosok Bapa. Bapa adalah Tuhan yang akan selalu mengampuni dan menerima kita asalkan kita mau datang kepadanya dan bertobat. Nah, di dalam doa Bapa kami kita mendengarkan ya doa yang memang diajarkan oleh Yesus sendiri, di mana di dalamnya juga ada isi tentang pertobatan, ya, di mana di situ diajarkan bahwa kita harus mengampuni, mengampuni yang bersalah kepada kita. Maka dalam doa Bapa kami ada ayat yang demikian. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita harus mengampuni orang lain, yang baru kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, apa sih mengampuni? Tadi banyak jawaban. Ada yang mengatakan memaafkan, ada yang mengatakan merelakan, ada yang mengatakan apa tadi? Mengikhlaskan atau melupakan semua yang orang lain lakukan. Nah, sekarang kita lihat apa sih mengampuni sebenarnya. Nah, mengampuni di sini adalah bagaimana kita merelakan, memaafkan, tidak menuntut orang lain membayar kesalahannya, sehingga akan menimbulkan rasa lega dan bahagia. Ini manfaatnya dari mengampuni. Maka yang terjadi adalah ada rasa damai di dalam kita, di dalam hidup kita. Coba kalau kita percaya, kalau kamu punya kesalahan dengan orang lain, atau di dalam kelas, ada satu teman yang kamu benci, nyaman nggak kamu? Jangan nyaman, karena tidak ada rasa damai. Cenderung merasa, si Pran ini ancaman bagi saya. Damai. Tetapi kalau kalian semuanya tidak ada dendam, ya, tidak ada yang saling iri, tidak ada yang saling mengejek dan macam-macam, maka yang terjadi adalah kedamaian. Semuanya adalah sebagai saudara yang selalu memaafkan, selalu mengampuni. Yesus tentang bagaimana kita mengasihi, ya. Tetapi kepada kamu yang mendengar, siapa yang harus dikasih kata Yesus tadi? Musuh pun harus dikasihi dan didoakan. Kira-kira kalian ikhlas? Kalau misalnya mendoakan musuh, jujur. Nah, itu jawaban yang sebenarnya. Pasti tidak ikhlas, ya kan? Kalau orang tanpa dipikiri, kamu kasih pikiran ikhlas tak? Ikhlas tak? Oh, tanpa dipikiri, berikan pikiran. Ikhlas? Pasti tidak, pasti dia akan membalas. Nah, itulah sifat kita sebagai manusia, ya, yang cenderung merapuh, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, harus dibalas dengan kebaikan. Silakan kalian refleksikan, ya, di dalam hati kalian masing-masing. Kalian jawab pertanyaan ini. Apakah aku masih menyimpan rasa dendam terhadap seseorang? Mengapa? Silakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan.
manusia secara universal atau sama. Jadi kasih Allah itu sama bagi semua umat manusia. Dia tidak memandang dia kaya, tidak memandang. Oke, Rifki silakan. Nah, ini kisah tadi tentang anak yang bilang, dia bertanya, kenapa sih si bungsu mau pulang? Sementara dia tidak menghabiskan harta benda bapaknya. Kok masih nekat mau pulang? Nah, dalam suatu proses pertobatan, ya, kita harus berani untuk kembali kepada Bapa. Bapa siapa? Bapa adalah Tuhan. Apapun kesalahan kita, kita harus berani untuk meminta maaf. Ya. Agar apa? Agar apa kesalahan yang pernah kita buat diampuni oleh Tuhan. Makanya tadi si bungsu, walaupun dia tidak tahu dia berbuat salah, dia sadar dia nekat. Apapun yang terjadi, saya harus kembali. Mau dibenci kah, mau dikutukkan, pokoknya harus kembali. Artinya apa? Bahwa dia siap menerima segala risiko dari apa yang sudah dia lakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apakah bapaknya marah? Tidak, justru bapaknya memeluknya. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu selalu menerima kita dalam keadaan apapun. Tidak melihat kesalahan kita, tetapi Tuhan melihat bagaimana ya ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan memohon ampun.